Selamat datang kembali di Movie Recaps, tempat di mana kita bahas film sambil rebahan. Hari ini kita akan ngebahas film drama Korea tahun 2022 berjudul In Our Prime. Seperti biasa, ada spoiler di depan, jadi siap-siap ya. Kita mulai ceritanya di sebuah SMA elit banget di Korea Selatan, tempat nongkrongnya anak-anak sultan dan otak encer. Di tengah lautan anak jenius ini, muncullah Han Ji-woo, si anak baru yang dulunya raja ranking di sekolah lamanya. Tapi begitu pindah ke sekolah kelas sultan ini, dia langsung jatuh ke ranking terbawah, apalagi dalam pelajaran matematika, yang di sana udah kayak agama kedua. Masalahnya, semua temennya bisa les privat sama ikut bootcamp mahal. Sementara Ji-woo cuma bisa ngandelin kantong pas-pasan dari program kesejahteraan siswa. Gurunya, Pak Kim Geun-ho, bahkan bilang langsung ke Ji-woo, "Nak, nilai segini mah nggak bakal cukup buat masuk kampus top." Dan nyaranin dia buat pindah sekolah aja. Waduh, suatu malam teman-teman sekamarnya ngasih dia uang buat beli camilan dan minuman buat pesta kecil-kecilan. Tapi sialnya, pas pulang Jiwoo ketangkep sama penjaga malam sekolah, Pak Lee Hak-sung. Esok paginya, Pak Kim coba maksa Jiwoo buat ngaku siapa aja yang ikut dalam operasi snack tengah malam itu. Tapi Jiwoo malah pasang badan, nggak mau bocorin nama temannya. Sikap setia kawan ini bikin Park Boram, teman sekelasnya yang biasanya jutek, jadi penasaran. Tapi, sayangnya, Jiwoo juga harus kena sanksi. Diusir sementara dari asrama. Waktu Jiwoo lagi beres-beres barang, teman-temannya sempat mau ngasih uang sebagai tanda terima kasih. Tapi Jiwoo nolak karena menurut dia, teman ya teman, bukan urusan duit. Mereka pun ngobrol soal gimana caranya bisa nyelundupin snack tengah malam lewat jalur lain. Tapi sayangnya, sejak Pak Hak-sung kerja di sana, nggak ada celah. Penjaga ini dijuluki Komandan Komunis, karena katanya dia dulunya pembelot dari Korea Utara. Di sisi lain, Pak Hak-sung ternyata juga punya hidup yang nggak gampang. Pas ke dokter, dia dikasih tahu kalau kerja malam dan kebanyakan minum pil tidur bikin kesehatannya kacau. Tapi Pak Hak-sung bilang, itu satu-satunya kerjaan yang bisa dia dapatkan sebagai pembelot. Jadi ya, dia jalanin aja, walaupun capek dan kesepian. Malam-malamnya dihabisin ngurus kura-kura, minum susu stroberi, dan main sudoku. Wah, kombinasi yang unik, Pak. Kembali ke Jiwoo, akhirnya dia resmi diusir dari asrama. Boram sempat nyindir dia, bilang, "Kukira kamu bukan pecundang, ternyata cuma kelihatan doang." Pedas, Mbak. Tapi ya sudah. Beberapa jam kemudian Jiwoo pulang ke rumah ibunya. Sebelum ibunya sampai, dia bersihin rumah dulu. Anak baik, walau hidupnya lagi berat. Nah, jadi ceritanya, Ibu Jiwoo itu adalah seorang janda yang kerja keras banget demi membesarkan anak semata wayangnya. Makanya, waktu dia lihat Jiwoo pulang pakai seragam sekolah yang keren, matanya langsung berkaca-kaca bangga. Tapi, Jiwoo nggak tegak bilang kalau dia sebenarnya butuh tempat numpang tidur. Jadi dia bohong dikit, bilangnya cuma mampir sebentar terus mau balik lagi ke sekolah sebelum malam. Dalam perjalanan balik, hujan turun deras banget. Jiwoo pun nyari tempat berteduh dan akhirnya masuk ke lab sekolah yang udah nggak kepake. Tapi sayangnya, dia ketahuan sama Pak Hak-sung, si penjaga malam. Begitu tahu Jiwoo nggak punya tempat buat tidur, hati kecil Pak Hak-sung mulai goyah. Akhirnya dia ajak Jiwoo nginep di kantor penjaga. Lumayan, daripada tidur sambil berdiri di halte. Pas Jiwoo lagi tidur, Pak Hak-sung nemuin PR matematika yang bikin kepala pusing 7 keliling, PR yang sebelumnya bikin Jiwoo nyerah duluan. Nah, besok paginya, Jiwoo dikagetin. PR-nya udah kelar, dan lebih gokilnya lagi, semua jawabannya benar. Ternyata diam-diam Pak Hak-sung itu jago matematika banget. Sherlock Holmes versi kalkulus gitu. Boram, si teman sekelas yang sok cuek tapi penasaran, sempet nyuruh Jiwoo buat nunjukin PR itu ke guru. Tapi Jiwoo malah minta dia diam aja. Setelah kelas, Jiwoo langsung cari Pak Hak-sung buat ngucapin terima kasih dan minta diajarin cara ngerjain PR-nya. Tapi jawaban Pak Hak-sung, "Keluar sana." WKW. Di ruang belajar, Jiwoo makin terkejut karena ternyata tutor-tutor mahal pun gak bisa jawab soal matematika kayak yang dikerjain Pak Hak-sung. Wah, makin yakin nih, si penjaga malam bukan orang biasa. Sejak itu Jiwoo mulai nguntit, maksudnya, mengikuti Pak Hak-sung kemana-mana, minta diajarin matematika. Tapi ya gitu, Pak Hak-sung jutek maksimal dan tetap cuek. Suatu sore, waktu lagi buang sampah, Pak Hak-sung nggak sengaja dengar obrolan guru-guru yang ngebahas soal murid-murid dari program kesejahteraan. Mereka bilang anak-anak itu punya orang tua yang nggak peduli dan mindran. Dan ya Jiwoo, termasuk yang disebut-sebut, nggak enak banget dengernya. Ketika Jiwoo nyamperin lagi buat minta diajarin,
Pak Haksung akhirnya ngomong serius. Katanya, kalau ngerasa jadi korban terus, hidup nggak bakal jalan kemana-mana. Kalau mau maju, ya bangkit. Jiwoo pun curhat, dia kesel banget karena ngerasa hidup ini nggak adil. Orang lain bisa bayar tutor mahal, sementara dia cuma bisa ngeratapi nasib. Akhirnya, hati Pak Haksung meleleh juga. Dia setuju buat ngajarin Jiwoo, tapi dengan satu syarat, bayarannya strawberry milk ya. Besok paginya Pak Haksung main ke rumah temennya, An Gi Cheol, orang yang dulu bantu dia nyebrang ke Korea Selatan dan sekarang jadi semacam kepala bagian dukungan untuk para pembelot dari Korea Utara di Seoul. Gak cuma ngobrolin hidup yang penuh lika-liku, mereka juga main board game bareng. Serius tapi santai, gitu vibes-nya. Gi Cheol ngasih lampu sebagai hadiah buat Haksung. Niatnya sih, biar dia nggak ngajarin matematika di tempat remang-remang kayak di film horor. Tapi Pak Haksung langsung nolak dibayarin. Katanya, gua datang ke negara ini bukan buat minta-minta. Tegas, bos. Pas malam tiba, Pak Haksung pasang lampu-lampu itu di lab sekolah yang udah nggak kepake. Bukan buat eksperimen zombie, tenang aja. Tapi biar bisa ngajarin Jiwo matematika secara diam-diam, kayak ninja. Nah, sebelum mulai les perdana, ada 3 peraturan sakral ala Pak Haksung. 1. Jangan ada yang tahu soal kelas rahasia ini. 2. Tanya soal matematika aja, jangan kepo soal yang lain. 3. Fokus belajar, nggak usah bahas nilai atau ujian. Jiwoo, walau agak bingung, akhirnya nurut dan kelas pun dimulai. Soal pertama, cari luas segitiga. Jiwoo ngerjainnya cepet banget, dengan gaya, ah ini mah soal anak SMP. Tapi ternyata, jebakan Batman. Pak Haksung tiba-tiba gambar lingkaran gede di sekitar segitiga itu. Jiwoo langsung protes, ngerasa dijebak. Tapi si bapak malah senyum santai dan bilang, kamu tuh salah bukan karena jawabannya salah, tapi karena kamu nggak ngerti pertanyaannya beneran apa. Boom, mind blown. Menurut Haksung, matematika itu bukan cuma soal nyari jawaban cepet, tapi soal ngerti cara mikirnya. Cara kamu ngelihat masalah itu penting banget. Waktu Jiwoo mulai nyambung dan ngerti maksudnya, Pak Haksung nyebut konsep itu epsilon. Ada momen flashback juga, waktu dia dan temennya dulu dapat hadiah pena kecek gara-gara pinter. Epsilon itu artinya kecil, sepele, tapi bermakna. Setelah kelas, karena Jiwoo masih nggak punya tempat tidur, Haksung ngizinin dia nginep lagi. Disitulah Jiwoo nemuin satu sisi lain dari penjaga sekolah yang dingin ini. Ternyata dia doyan banget musik klasik dan masih setia dengerin lagu-lagu lewat kaset tua yang suaranya cempreng. Jiwoo akhirnya muterin lagu klasik dari HP-nya yang suaranya jauh lebih jernih. Pak Haksung langsung tidur pules kayak bayi. Pertama kalinya dia bisa tidur enak selama bertahun-tahun. Besok paginya dia bangun kesiangan karena saking nyenyaknya dan Jiwoo udah cabut ke kelas duluan. Nah, di kelas ada pengumuman mengejutkan dari Pak Guru Kim. Final matematika dibatalin. Tapi jangan senang dulu, karena diganti ikut lomba super serius, kompetisi matematika Pitagoras. Dan ini nilainya bakal jadi nilai ujian. Semua murid langsung panik karena waktu persiapannya cuma 2 bulan. Tapi Pak Kim santai aja. Dia pengennya semua murid bawa pulang medali emas. Setiap hari, Jiwoo rajin banget datang ke kelas matematika rahasia bareng Pak Haksung. Bukan cuma rajin belajar, tapi juga jadi pelanggan tetap strawberry milk di kantin sekolah. Sampai-sampai Boram mulai curiga. Dia mikir ini bocah ngidap ketagihan susu stroberi akut. Suatu malam, Jiwoo ketemu soal matematika yang super bikin otak keriting. Dia minta diajarin triknya dong, tapi Pak Haksung malah santai bilang, hitung aja manual. Jiwoo, tapi dia nurut juga. 3 jam kemudian, setelah berkeringat dan hampir menghafal bentuk segitiga secara spiritual, dia akhirnya nyelesain tuh soal. Pak Haksung, yang kayaknya bangga tapi gengsi nunjukin, akhirnya buka rahasia kecil. Dia cerita soal Riemann, matematikawan legendaris yang pernah ngitung akar 2 sampai 38 angka di belakang koma. Dengan tangan. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat bener-bener ngerti prosesnya, bukan cuman ngehafal rumus doang. Jiwoo nanya, jadi jawabanku bener gak Pak? Haksung, cari tahu sendirilah, itu kerjaan matematikawan sejati. Waktu berlalu dan kemampuan matematika Jiwoo makin keren tiap harinya. Tapi lalu datang kabar gak enak. Teman deketnya, sesama anak program bantuan, memutuskan buat pindah sekolah. Katanya, sekolah elit ini gak sepadan dengan tekanan dan diskriminasinya. Jiwoo pun jadi mikir, apa gue juga harus cabut aja ya? Boram coba ngajak ngobrol, tapi malah bikin Jiwoo kesel. Dia ngerasa Boram gak paham situasinya karena, ya
Dia anak orang kaya juga. Boram sih ngaku anak bantuan juga karena orang tuanya cerai. Tapi beda kasus. Dia nggak perlu mikir soal uang sekolah. Obrolan mereka dipotong ibunya Boram yang datang jemput. Dan ternyata ibunya nggak suka Boram nongkrong bareng anak bantuan. Padahal Boram juga suka musik piano, tapi dilarang dengerin karena ibunya pengen dia fokus belajar. Saking seriusnya, si ibu sampai nyewa Pak Kim sebagai guru privat, padahal itu jelas-jelas melanggar aturan. Malamnya, Jiwoo curhat ke Pak Haksung soal temennya yang pindah sekolah. Jiwoo mulai goyah dan bertanya-tanya, apa gua juga harus nyerah? Tapi Pak Haksung langsung ngasih wejangan ala guru bijak. Yang bikin orang berhasil itu bukan seberapa pinter dia, tapi seberapa kuat dia bertahan sampai akhir. Untuk membuktikan bahwa proses itu lebih penting daripada hasil akhir, Pak Haksung nunjukin beberapa latihan Jiwoo yang udah dia koreksi. Memang, hasil akhirnya masih ada yang salah, tapi prosesnya udah bener banget, kayak nyaris jadi guru privat terselubung. Malam itu juga, masa skors Jiwoo akhirnya habis dan dia boleh balik ke asrama, tapi anehnya, dia malah kangen tinggal bareng Pak Haksung. Ya, siapa sangka ternyata nginep sama penjaga sekolah bisa jadi wholesome. Besoknya, Boram ngasih Jiwoo sekotak susu stroberi lengkap sama catatan permintaan maaf. Tapi Jiwoo malah bengong pas baca catatannya, dan tanpa sadar, Boram ngikutin dia ke lab tua, dan ketahuan deh rahasianya. Tapi alih-alih marah, Boram malah makasih ke Pak Haksung karena udah ngebenerin Jiwoo. Dia juga minta izin buat mampir sesekali. Pak Haksung akhirnya setuju, asal jangan bocor ke siapa-siapa. Boram sempat manggil Haksung dengan sebutan Komandan Komunis, julukan yang sempat populer di kalangan siswa. Tapi Haksung malah bingung. Lah, dia memang dari Korea Utara, tapi nggak pernah jadi tentara. Katanya sih, dulu ada alasan kenapa saya dibebaskan, tapi males ceritanya. Misterius banget, Pak. Pas mereka lagi ngobrol, mereka ngelihat segerombolan siswa yang lagi nyelinap keliling kampus. Mungkin buat misi jajan tengah malam. Tapi karena belajar dari pengalaman Jiwoo yang dulu sempat kena batunya, Pak Haksung memutuskan untuk pura-pura nggak lihat. Pengawasan fleksibel. Suatu malam, Jiwoo penasaran dan nanya, kenapa sih Pak Haksung bisa cinta banget sama matematika? Jawabannya sederhana tapi dalam. Awalnya demi beasiswa dan bantu keluarga, tapi makin dipelajari, makin kelihatan indahnya. Akhirnya, jatuh cinta deh sama matematika, romantis versi kutu buku. Lalu mereka ngajak Boram ikutan sesi musik unik ala matematikawan. Dengan teknik rahasia, tiap angka dikasih nada dan voila. Mereka main lagu dari deretan angka pi. Tiba-tiba, angka jadi nyanyi. Di kelas matematika berikutnya, Jiwoo pamer hasil latihan. Dia berani ngoreksi jawaban Pak Kim dengan logika yang dia dapat dari Pak Haksung, terutama soal pertanyaan yang salah. Si Pak Kim mungkin kaget, tapi dalam hati pasti mikir, oke, bocah ini mulai ngeri juga. Tapi ya namanya juga Pak Kim. Begitu Jiwoo nunjukin jawaban yang benar tapi nggak sesuai kunci, langsung kena semprot. Kata Pak Kim, jawaban kamu memang masuk akal, tapi bukan itu yang dicari penguji. Intinya, bukan soal kebenaran, tapi soal teknik ngerjain ujian. Pokoknya kasih jawaban yang diinginkan, bukan yang benar-benar benar. Ribet banget ya. Tapi Jiwoo nggak setuju dong. Dengan penuh percaya diri dan sedikit ngotot, dia bilang, saya tetap bakal kasih jawaban yang benar di ujian. Bukannya dikasih bintang. Jiwoo malah disuruh berdiri di luar kelas kayak anak bandel. Selesai kelas, Jiwoo datengin Pak Kim dan bilang dengan mantap, saya nggak jadi pindah sekolah. Mic drop. Sore harinya, saat Pak Haksung lagi mampir ke temannya, Pak Gi Cheol, si orang dalam lembaga dukungan defektor, dia dikasih hadiah spesial, sebuah smartphone, supaya lebih gampang dihubungi, katanya. Haksung senang banget, akhirnya bisa upgrade dari era Jurassic ke digital. Begitu pulang, dia langsung pamer ke Jiwoo yang langsung kaget. Bukan karena HP-nya canggih, tapi karena Pak Haksung baca tesis setebal kitab di layar sekecil itu. Jiwoo pun ambil inisiatif. Dia nyogok teman buat nyelundupin dirinya ke lab komputer dan ngeprint semua dokumen itu buat dijadiin hadiah. Manis banget, ya. Besoknya, tibalah hari ujian Pitagoras. Jiwoo, aman banget. Semua ilmu dari Akademi Rahasia Pak Haksung keluar semua. Sementara Boram sempat semangat, apalagi inget trik nada dari angka pi. Tapi lama-lama stres juga. Tekanan bikin dia nyerah dan keluar dari kelas sebelum selesai. Ibunya langsung masuk mode damage control. Dia suruh Boram ngumpet di rumah dan bilang ke sekolah kalau mereka lagi pergi liburan. Jiwoo coba hubungi Boram,
Tapi semua pesannya di-read doang, terus dicuekin. Sedih ya. Malam harinya, Jiwoo dan Pak Haksung berangkat nonton konser klasik. Tiketnya dari Boram juga, karena keluarga dia sponsor acara itu. Boram nggak muncul, tapi konsernya tetap jadi momen spesial. Pak Haksung sampai terharu dan matanya berkaca-kaca. Si penjaga sekolah ternyata punya jiwa seni juga. Habis konser, mereka makan bareng di rumah Haksung. Dan Jiwoo baru sadar, itu pertama kalinya dia lihat Pak Haksung makan. Selama ini cuma ngopi, ngasih soal, terus hilang. Tapi suasana hangat itu nggak berlangsung lama. Malam itu juga, soal ujian Pitagoras bocor ke internet. Waduh, para guru langsung kelabakan, soalnya kalau nggak ketahuan siapa pelakunya, bisa-bisa Dewan Pendidikan turun tangan dan pecat mereka. Sementara itu, Jiwoo dan Pak Haksung lagi asik jalan-jalan ke toko buku buat belanja. Tiba-tiba ada orang asing yang ngenalin Pak Haksung. Waduh, siapa nih? Masa lalu mulai ketok-ketok pintu nih. Pas lagi asik di toko buku, tiba-tiba ada pria misterius datang dan langsung nyapa Pak Haksung dengan panggilan, "Dokter!" Wah, Jiwoo langsung mikir, "Loh, ini orang siapa?" Ternyata si bapak ini juga asal Korea Utara dan dulunya pernah jadi mahasiswa di universitas tempat Haksung ngajar. Dia nyebut Haksung sebagai jenius matematika terkenal dan ngira Jiwoo itu anaknya. Situasi pun langsung jadi canggung maksimal, kayak ketahuan pas lagi nyontek. Pak Haksung cuma senyum kaku, ucap terima kasih, lalu buru-buru kabur keluar toko, kayak dikejar diskon tutup tahun. Jiwoo yang kepo tentu aja langsung nanya, tapi Pak Haksung tutup mulut rapat-rapat. Sampai di rumah, dia malah jadi mellow, keinget masa-masa indah bareng anaknya, Lee Taeyeon. Makan malam bareng, pelihara kura-kura, sampai beli susu stroberi, yang ternyata minuman favorit si anak. Besoknya, dunia matematika geger. Di TV muncul berita, ada kemungkinan besar bahwa hipotesis Riemann, masalah matematika super legendaris, bakal berhasil dipecahkan. Dan siapa tokohnya? Seorang ahli matematika dari Korea Utara bernama Lee Haksung. Ya ampun, penjaga sekolah kita ternyata mantan calon legenda. Tapi tunggu dulu, solusinya masih harus dicek sama para ilmuwan jenius lainnya. Di TV juga tampil Profesor Oh yang cerita soal masa kecilnya waktu ikut Olimpiade Matematika. Saat itu, dia wakilin Korea Selatan, sementara Haksung dari Korea Utara. Mereka berdua dikasih pulpen mewah dari matematikawan top dunia. Dan ternyata si Profesor Oh masih simpen pulpennya sampai sekarang. Nostalgia banget ya. Baik Gicheol maupun Jiwoo nonton berita itu. Tapi Jiwoo yang duluan berhasil nemuin Pak Haksung buat konfrontasi langsung. Sayangnya, begitu Jiwoo nyebut hipotesis Riemann, Pak Haksung langsung marah dan bilang, "Jangan pernah sebut itu lagi." Duh, dramanya makin seru. Sementara itu, di sisi lain sekolah, Pak Kim mulai kena pusing 7 keliling gara-gara soal ujian Pitagoras yang bocor. Reputasinya terancam nih. Tapi untungnya, salah satu guru nemu petunjuk emas pas ngubek-ngubek rekaman CCTV. Setelah ada murid yang nyeletuk soal gosip mencurigakan. Wah, kayaknya bakal ada plot twist seru nih. Besok paginya, Pak Kim manggil Jiwoo ke ruangannya dengan tampang serius. Ternyata dia nunjukin rekaman CCTV. Jiwoo kelihatan lagi keluar dari lab komputer sambil bawa-bawa tumpukan kertas. Duh, ketahuan nih. Jiwoo panik dan langsung bilang, "Bukan itu, aku cuman, ya pokoknya bukan itu." Tapi ya gimana, bukti di tangan dan alibi lemah. Apalagi Jiwoo tiba-tiba jadi jago matematika dalam waktu singkat, makin bikin curiga. Pak Kim pun kasih tawaran damai. Kalau Jiwoo mau pindah sekolah secara diam-diam, kasus ini nggak bakal dibesar-besarkan. Jiwoo nggak punya banyak pilihan, tapi tetap nelangsa karena gosip udah keburu nyebar kemana-mana. Anak-anak mulai bisik-bisik dan Boram yang tahu kebenarannya jadi kesel sendiri ngelihat temennya difitnah. Sementara itu, Gi Cheol juga lagi pusing 7 keliling. Gara-gara prestasi Haksung masuk berita dan bikin heboh, Korea Utara mulai sewot. Mereka nggak mau Korea Selatan nyolong pencapaian Haksung. Soalnya temuannya berpotensi ngaruh ke sistem enkripsi militer. Alhasil, pihak intelijen alias NICE minta Gicheol bujuk Haksung buat tampil di TV, biar semua jelas. Nama Haksung makin viral. Bahkan, seorang mantan kolega dari utara datang langsung buat ngajak dia balik kampung. Tapi sayangnya, dia malah keceplosan bilang kalau ngajak Haksung pulang, bisa bikin dia sendiri dimaafkan. Waduh, salah ngomong. Apalagi dia nekat nyinggung soal anak Haksung. Dan langsung bikin suasana meledak kayak popcorn. Gicheol pun mampir lagi.
Kali ini buat minta maaf karena nggak bisa lindungin Haksung dari tekanan Nis. Tapi Haksung tetap berterima kasih karena Gicheol udah banyak bantu selama ini. Saat lagi beberes barang buat pergi dari kota, Gicheol ngasih balik dokumen penelitian yang dulu pernah dibuang Haksung. Ya, yang super penting itu. Gicheol diam-diam nyelamatin dan simpen semua tahun ini karena tahu nilainya nggak bisa dinilai pakai rupiah. Pas suasana udah memanas, Jiwoo muncul di depan pintu tapi nggak berani masuk karena dengar suara teriakan. Ternyata Haksung marah besar. Dia ngaku kalau penelitian itu yang bikin dia kehilangan anaknya dan dia nggak mau hasilnya diumbar di TV. Hatinya masih luka, bro. Begitu Gicheol pergi, Jiwoo coba dekati dan ngobrol, tapi malah dimarahin juga. Haksung bilang hubungan mereka nggak lebih dari guru les dan murid. Waduh, pedes banget. Gak lama kemudian, Jiwoo dapat telepon dari Boram. Suaranya sedih dan kesal. Dia nggak ngerti kenapa Jiwoo diam aja di fitnah. Tapi Jiwoo cuma jawab pendek, udah selesai. Lalu nutup telepon begitu aja. Sementara itu, Pak Haksung udah duduk manis di terminal bus. Siap-siap buat kabur dari semua drama duniawi. Tapi tiba-tiba dia ngelihat seorang cowok yang mirip banget sama almarhum anaknya, Taeyeon. Langsung deh, kenangan pahit muncul kayak iklan dadakan di YouTube. Dia keinget malam tragis itu. Waktu Taeyeon marah-marah setelah bapaknya ribut lagi demi membela sesama pembelot. Taeyeon keceplosan bilang kalau ayahnya cuma kabur ke Korea Selatan karena egois. Bukan pas ibunya sakit parah. Tapi Pak Haksung ngejelasin kalau dia pergi demi masa depan anaknya. Taeyeon nggak terima. Menurut dia, kerja serabutan dan hidup kayak bayangan orang lain tuh bukan masa depan yang layak buat seorang ilmuwan. Akhirnya, dengan kata-kata pedih, Taeyeon bilang, nikmatin aja hidup lu bareng matematika. Lalu dia kabur, coba nyebrang balik ke utara lewat sungai, tapi malah tertembak pas mau masuk perbatasan. Sementara itu, Jiwoo lagi beraksi ninja di rumahnya sendiri. Dia masuk diam-diam, ambil cap ibunya pas lagi tidur, dan stempel surat pindahan. Paginya, surat itu langsung diserahkan ke Pak Kim yang nyengir dan bilang, kamu ambil keputusan yang tepat. Debat abel sih. Di sisi lain, Pak Haksung ngumpet di hotel, lagi dikejar-kejar Gicheol yang mau bawa dia tampil di acara TV. Tapi mendadak dia dapat telepon dari Boram yang ngasih kabar mengejutkan. Jiwoo udah resmi pindah sekolah. Sorenya, acara penghargaan Pitagoras digelar. Jiwoo udah mau cabut dari sekolah dengan tenang, Boram datang kayak ninja, colong tasnya, dan nyeret dia balik ke aula. Di dalam, Profesor Oh lagi pidato soal teori matematika yang baru terbukti. Ya, yang super penting itu. Tiba-tiba, Pak Haksung muncul di tengah acara. Ternyata, dia nekat datang setelah melepas kura-kuranya ke sungai dulu. Ya, kura-kura bukan metafora, beneran hewan. Dia maju ke depan, nunjukin pulpen hadiah dari zaman Olimpiade sebagai bukti identitasnya. Profesor Oh langsung terharu dan ngasih dia kesempatan buat ngomong. Pak Haksung mulai dengan lelucon, katanya dia cuma mantan satpam. Tapi lalu serius. Dia ngaku kalau dia guru les Jiwoo dan bawa bukti berupa tesis cetak buat nunjukin Jiwoo nggak ada hubungannya sama kebocoran soal. Terus, boom! Dia ngeblow up fakta bahwa yang bocorin soal sebenarnya adalah Pak Kim sendiri. Buat murid les privatnya, Pak Kim pun keluar aula dengan wajah merah padam. Mungkin sambil mikir mau pensiun dini aja. Setelah semua dramanya, Pak Haksung akhirnya buka suara. Dia cerita kalau dulu kabur dari Korea Utara karena, ya, dia pengen belajar matematika dengan tenang. Masalahnya, di sana penelitiannya malah dipakai buat bikin senjata, bukan buat masuk PTN atau cari kerja kayak anak-anak bimbel. Nah, karena terlalu ngotot ngejar impian matematisnya, dia justru kehilangan hal terpenting, anaknya sendiri. Dia ngaku kalau hidupnya penuh rasa bersalah. Tapi, Jiwoo nggak pernah lihat dia sebagai orang jahat. Bahkan, Jiwoo tetap jaga rahasia Haksung mati-matian, walau itu bikin masa depannya di ujung tanduk. Terharu dan nangis sesenggukan, versi bapak-bapak ya, bukan sinetron. Pak Haksung minta maaf sambil bilang terima kasih, karena Jiwoo percaya sama dia. Gicheol yang nguping dari belakang aula, diam-diam galau, langsung memutuskan buat pergi tanpa nanya-nanya soal acara TV lagi. Tapi dia tetap nunggu di luar, kayak ojek online yang setia, dan nawarin tumpangan pulang. Di mobil, Gicheol punya kejutan kecil buat Haksung. Dia lempar HP yang dulu dia kasih, mungkin karena HP-nya lemot, dan ngasih paspor baru, legal, resmi, stempel asli, yang menyatakan Pak Haksung sekarang warga negara Korea Selatan. Plus tiket buat kabur sementara biar Nis nggak nemuin dia. Gicheol sih yakin bakal dipecat gara-gara ini, tapi katanya nggak apa-apalah, worth it kok. Beberapa waktu kemudian, Gicheol mampir ke tempat Jiwoo. Dia nganterin 2 peninggalan berharga dari Pak Haksung, pulpen legendaris dan draft awal tesis matematikanya.
Warisan intelektual bro. 3 tahun berlalu, Jiwoo sekarang udah jadi mahasiswa kece. Bareng kelasnya, dia kunjungan ke tempat keren banget. Oberwolfach Research Institute for Mathematics di Jerman. Tempat kumpulnya otak-otak cemerlang sejagat raya. Di sana, siapa yang dia temuin? Yap, Pak Haksung yang sekarang kerja di situ. Jiwoo nyamperin sambil bawa oleh-oleh khas. Susu stroberi kesukaan mereka. Terus langsung peluk gurunya yang satu ini. Mereka pun ngobrol panjang lebar soal, ya tentu aja, matematika. Serius tapi hangat, kayak kopi sore-sore di musim gugur.